Nabi Muhammad itu ketika mengajarkan sholawat tidak ada lafadz sayyidina. Nabi Adam diciptakan karena ada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tidak diciptakan, berarti tidak ada manusia. Kalau tidak ada manusia, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Al-faslu tsalis fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu tsalis utai fasal kang kaping 3 fi madhin Nabi iku ing dalem nerangaken muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang ketiga akan menjelaskan tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalamtu nganiaya sapa ingsun sunnataman ing sunahe wong ahya kang ngurip-nguripi sapa man az-zalama ing peteng itu waktu malam ila anistakat tumeka yen to wadul qadamahu apa delamakan lorone man adurra ing payah min waromi sebab abuh bengkak. Zalam tu sunnataman ahya zalama ila anishtakat qadamahu durra min waromi. Kata Imam Al-Busiri, saya telah berbuat zalim terhadap sunnahnya orang, yaitu Nabi Muhammad, yang telah menghidupkan waktu malam dengan ibadah hingga kaki beliau ini mengalami bengkak-bengkak. Pada fasal sebelumnya, pada bait sebelumnya itu dikatakan bahwa saya itu hanya sholat fardu. Saya itu tidak pernah menjalankan sholat-sholat sunnah ataupun sholat-sholat sunnah sholat-sholat sunnah yang saya lakukan itu tidaklah sempurna. Saya ini telah mendolimi, menyia-nyiakan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau adalah orang yang menghidupi waktu malam dengan ibadah sampai kakinya bengkak, sampai kakinya abuh. Nah, memang Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau sholat malam itu lama. Nabi Muhammad itu diceritakan oleh beberapa sahabat seperti Auf bin Malik, Hudzaifah ibnul Yaman, itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu kalau sholat malam itu yang dibaca rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat yang kedua surat Ali Imran, An-Nisa sampai Al-Maidah. Jadi dalam satu malam Nabi Muhammad membaca surat-surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa hingga surat Al-Maidah. Orang kalau sholat kemudian kakinya sampai bengkak, itu berarti berdirinya lama, qiyamnya lama. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, surat-surat yang dibaca ini surat-surat yang panjang yang banyak dibaca. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa hingga sampai surat Al-Maidah dalam satu malam. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW setiap malam melaksanakan sholat tahajud, setiap malam beribadah. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah? Satu riwayat Siti Aisyah ya. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah setiap malam sampai kakinya bengkak? Padahal engkau itu sudah diampuni semua dosanya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma dosa-dosamu semuanya sudah diampuni. Tapi kenapa engkau setiap malam selalu beribadah, selalu menangis, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Muhammad menjawab, afala akunu abdan syakura. Dengan ibadahku inilah saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Allah memberiku beberapa karunia, Allah memberi kepadaku beberapa keistimewaan, maka dengan beribadah inilah saya akan mensyukuri atau menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad, Imam Busiri ini menyebutkan pujian kepada Nabi Muhammad bahwa beliau ini adalah orang yang menghidupkan waktu malam dengan beribadah, sholat tahajud hingga kakinya bengkak. Memang kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, amalan-amalan yang dianjurkan di waktu malam itu ada beberapa amalan. Yang pertama, sholat malam, sholat tahajud.
Sebagaimana disebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahwasanya amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita amalkan, untuk kita jalankan di waktu malam itu ada beberapa amalan. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan sholat tahajud, sholat malam setelah tidur. Nah, sehingga ketika kita bangun malam, dianjurkan kita menjalankan sholat sunnah tahajud. Bahkan Nabi Muhammad mendapatkan makom yang sangat tinggi, yang disebut maqaman mahmuda. Makom di mana Nabi Muhammad nanti di akhirat, di padang mahsyar, dipuji oleh semua makhluk. Karena hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat ketika di padang mahsyar itu. Nabi Muhammad mendapatkan pangkat yang tinggi, maqaman mahmuda, itu diawali dengan perintah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang pertama tahajud. Yang kedua, amalan di waktu malam itu adalah memperbanyak istighfar. Jadi setelah kita sholat tahajud, kemudian kita berdoa kepada Allah, meminta ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabil asharihum yastaghfirun." Satu tahajud, yang kedua istighfar, yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di waktu malam, di waktu sahur, itu adalah salat tahajud, baca istighfar, kemudian membaca Al-Qur'an. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu auzid nisfahu awinqus terusnya warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalilan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wasyaddalan naleni sapa Kanjeng Nabi. Wasyaddalan naleni sapa Kanjeng Nabi min syaghabin, sebab lapar ahsya'ahu ing wetenge Kanjeng Nabi. Watawa lan nglempit sapa Kanjeng Nabi tahtal hijarati ing dalam ngisore watu, kashan ing pinggang mutrafal adimi kang lembut kulite. Nabi Muhammad SAW itu seringkali beliau merasa lapar. Ketika beliau merasa lapar, maka perutnya diikat. Saking laparnya, sehari, 2 hari, bahkan 3 hari belum makan, akhirnya perutnya diikat. Untuk menahan lapar, bahkan terkadang pinggangnya itu diganjel dengan batu. Itu menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kesederhanaan kepada umatnya. Ketika perang Khandaq, ketika orang-orang sedang menggali parit, kemudian ada batu besar, tidak ada sahabat yang bisa memecahkannya. Akhirnya Kanjeng Nabi mengambil kampak atau alat kemudian Kanjeng Nabi memukulkan hingga terlihat oleh para sahabat di perut beliau ada batu, ada diikat karena menahan rasa lapar. Itu yang namanya keistimewaan Kanjeng Nabi itu. Jadi keistimewaan Kanjeng Nabi itu ada yang merupakan pemberian langsung dari Allah. Kanjeng Nabi tidak mengupayakan. Contoh, Nabi Muhammad diberi muka yang ganteng, diberi hidung yang mancung, diberi mutrafal adami, diberi kulit yang halus, diberi keringatnya wangi, badannya wangi. Itu namanya keistimewaan yang merupakan pemberian dari Allah tanpa Kanjeng Nabi mengupayakan. Tapi ada juga keistimewaan Nabi Muhammad yang merupakan pilihan beliau. Jerih payah Nabi. Nabi Muhammad itu memilih menjadi orang yang sederhana. Terkadang beliau punya makanan, beliau makan. Terkadang juga di rumah beliau tidak ada makanan sama sekali, sehingga beliau berpuasa. Makanya disebutkan dalam bait setelahnya, warawadathu. Warawadat lan ngerayu ing Kanjeng Nabi. Al-jibalu apa gunung asyummu kang dubur min zahabin saking emas, an-nafsihi saking awak dheweke Kanjeng Nabi, fa'aroha mangka meruhaken sapa Kanjeng Nabi ha ing jibal ayyama syamami ing endi-endine penolakan.
Tadi disebutkan menggambarkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu kehidupannya terkadang beliau merasa lapar sampai beberapa hari. Saking laparnya perutnya diganjel pakai batu, diikat perutnya itu untuk menahan lapar. Padahal, nah ini merupakan pilihan Nabi Muhammad untuk menjadi orang yang sederhana untuk mengajarkan kepada umatnya. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad itu ditawari oleh gunung. Gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk dirubah menjadi emas. Sehingga Nabi Muhammad menjadi orang yang paling kaya. Gunung-gunung yang ada di Mekah dalam sebuah hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi Muhammad supaya gunung-gunung yang ada di kota Mekah itu dijadikan emas untuk beliau. Tapi Kanjeng Nabi berkata, "La ya Rabbi, enggak, saya tidak mau. Walakin aju'u yauman wa ashba'u yauman." Saya ingin sehari merasa lapar, tidak ada makanan, sehari saya merasa kenyang. Ketika saya merasa lapar, saya bersabar. Ketika saya merasa lapar, saya bersabar. Ketika saya merasa kenyang, saya bersyukur. Jadi terkadang saya merasa susah, merasa lapar, sehingga aku bisa bersabar. Terkadang juga saya merasa kenyang, merasa enak, kemudian saya bisa bersyukur. Nah, ini pilihan Nabi Muhammad. Seandainya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mau nggak itu gunung-gunung dijadikan emas? Mau. Wah, Nabi Muhammad bisa menjadi orang yang paling kaya. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan hidup sederhana. Nah, ini namanya keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang bersifat pilihan hidup beliau, jerih payah Nabi Muhammad SAW. Wa kadat lan nguataken zuhdahu ing zuhude Kanjeng Nabi fiha ing dalam dunya daruratuhu apa tingkah darurate Kanjeng Nabi. Inna darurata sak temene tingkah darurat la ta'du iku ora ngalahaken apa tingkah darurat alal isami ing atase pira-pira wong kang maksum, wong kang terjaga saking dosa, yaitu para nabi. Yang menjadikan Kanjeng Nabi yang menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat zuhud di dunia, tidak suka dengan harta dunia, itu adalah tingkah daruratnya Nabi. Jadi kalau orang berada dalam tingkah darurat, itu yang aslinya tidak boleh, jadi boleh. Contoh, dalam keadaan darurat, tidak punya makanan, sudah mendekati kematian, ada bangkai. Nah, maka boleh kita memakan bangkai karena dalam keadaan darurat. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan darurat, tidak ada minuman sama sekali, haus. Kalau tidak makan bisa meninggal. Kalau tidak makan bisa celaka. Ada minuman satu, minum khamar misalkan. Maka ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan tingkah darurat, dalam keadaan terpaksa, perkara-perkara yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Kanjeng Nabi itu sudah berada dalam tingkah darurat. Sudah berada dalam keadaan darurat. 3 hari tidak makan, sehari tidak makan, dalam keadaan perang. Perang Khandaq itu yang diceritakan. Dalam keadaan perang beliau tidak makan sampai beberapa hari. Itu kan sudah mencapai tingkah-tingkah kepepet, tingkah-tingkah yang sangat payah. Tapi meskipun demikian, Nabi Muhammad tidak pernah memilih atau condong terhadap harta dunia. Inna darurata la ta'du 'alal 'isami. Tingkah darurat ini, keadaan darurat ini tidak akan bisa mengalahkan atau ya tidak akan bisa mengalahkan orang-orang yang maksum, orang-orang yang terjaga dari dosa. Wa kaifalan hale kaya apa tad'u ngajak ila dunya maring dunya daruratuman apa tingkah darurate wong laulahu lamun ora ana utawi man iku maujud lam tukhraj mangka ora dimetuaken ad-dunya apa dunya minal adami saking ora ana. Bagaimana mungkin tingkah daruratnya Nabi Muhammad bisa menjadikan Nabi Muhammad tunduk kepada dunia? Tidak mungkin. Kenapa? Karena dunia sendiri diciptakan karena adanya Kanjeng Nabi Muhammad. Dunia, langit, bumi, manusia, semuanya seisinya itu diciptakan karena ada Nabi Muhammad. Maka bagaimana mungkin tingkah daruratnya Kanjeng Nabi, tingkah kepepetnya Kanjeng Nabi menjadikan beliau tunduk kalah kepada dunia? Nggak bakal bisa, nggak bakal seperti itu. Kenapa? Karena dunia sendiri ini diciptakan karena adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana diceritakan bahwasanya ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian beliau beristighfar, minta ampun kepada Allah.
minta ampun kepada Allahnya Nabi Adam ini bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa engkau tawasul dengan Nabi Muhammad? Kan dia belum diciptakan. Kenapa kamu tahu ada makhluk namanya Muhammad? Ternyata Nabi Adam melihat ke arah arsy, di bawah arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin ada orang namanya disandingkan dengan Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan orang tersebut pasti orang yang mulia. Maka saya tawasul dengan orang itu. Kata Allah dalam hadis tersebut, dalam kisah tersebut, Allah berkata, laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan kamu, wahai Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tidak diciptakan, tidak ada manusia. Padahal langit bumi dan seisinya itu diciptakan untuk manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Jadi bumi seisinya, langit dan bumi seisinya diciptakan untuk manusia. Manusia ini, manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan karena ada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tidak diciptakan, berarti tidak ada manusia. Kalau tidak ada manusia, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Karena langit dan bumi ini diciptakan sebagai fasilitas untuk manusia yang akan dijadikan sebagai khalifah fil ardi. Jadi dunia dan seisinya ini, manusia semuanya itu diciptakan karena adanya Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Beliau adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wassaqalaini Wal Fariqaini Min Urbin Wa Min Ajami. Muhammadun utai kanjeng Nabi Muhammad Sayyidul Kaunaini, iku pemimpine alam loro, itu alam dunia, alam akhirat. Wassaqalaini lan makhluk loro, perkara kang ngaboti loro. Makhluk loro itu dua makhluk ini adalah golongan manusia dan jin. Wal fariqaini lan golongan loro min urbin saking wong Arab, wa min ajami lan saking wong ajam selain Arab. Nabi Muhammad ini adalah Sayyidul Kaunain, Gusti atau pemimpinnya dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Nah, ini menarik. Imam Busiri ini menyebut Nabi Muhammad sebagai Sayyid, sebagai Sayyid. Ada sebagian orang yang mengingkari, tidak setuju ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat itu nggak ada sayyidina nggak ada. Nabi Muhammad itu ketika mengajarkan sholawat tidak ada lafadz sayyidina. Makanya ada sebagian orang yang kalau baca sholawat tidak usah diberi kata-kata sayyidina. Tapi kita tidak. Ketika kita membaca sholawat, maka kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa diberi sayyidina? Sebagai penghormatan. Nabi Muhammad itu orang agung, orang mulia. Tidak pantas ketika kita hanya menyebut namanya saja. Maka kita beri penghormatan berupa Sayyidina. Nah, sebenarnya menyebut Sayyidina ini juga diajarkan dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan Allah memberi penghormatan kepada seorang nabi dengan kata Sayyid, yaitu Nabi Yahya. Anallah yubasyiruka bi Yahya musaddiqan wa sayyidan, nah, terusnya ayat itu ya, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ketika kita membaca sholawat kemudian ditambahkan dengan kata-kata sayyidina, nah, itulah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu juga dijelaskan atau diceritakan, disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menyebut Nabi Yahya, maka Allah mengatakan wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Nabi Muhammad adalah pemimpin alam dunia, pemimpin alam akhirat. Nabi Muhammad adalah pemimpin di alam dunia, pemimpin di alam akhirat. Di alam dunia Nabi Muhammad ya, Nabi, Rasul, pemimpin umat. Di alam akhirat juga Nabi Muhammad nanti akan menjadi pemimpin. Ketika orang-orang sedang susah di padang mahsyar, minta syafaat kepada Nabi Adam tidak bisa. Minta syafaat kepada Nabi Nuh tidak bisa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya tidak ada yang bisa memberi syafaat. Tapi begitu minta syafaat kepada Nabi Muhammad berkata, analah, iya. Saya akan mensyafaati seluruh umat, seluruh makhluk yang sedang susah di padang mahsyar. Sehingga Nabi Muhammad ini nampak kepemimpinannya, nampak keagungannya di akhirat nanti. Sayyidul Kaunain,
Di dunia beliau adalah pemimpin, di akhirat beliau juga merupakan pemimpin. Wasaqalain, Nabi Muhammad ini adalah pemimpinnya golongan manusia dan golongan jin. Nabi Muhammad pemimpin golongan manusia, jelas. Nah, kita Nabi Muhammad adalah Muhammadun basyarun la kal basyar. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Nabi Muhammad adalah manusia, sehingga beliau kita ketahui merupakan pemimpin bagi golongan manusia. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpinnya anak keturunan Nabi Adam. Saya mengatakan itu bukan karena sombong. Jadi Nabi Muhammad ini adalah pemimpin bagi golongan manusia. Jin juga. Nabi Muhammad selain pemimpinnya manusia, Nabi Muhammad juga pemimpin golongan jin. Nah, diceritakan ketika Nabi Muhammad ini putus asa, bukan putus asa ya, susah lah ya. Susah di istrinya meninggal, pamannya meninggal, orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, semakin menyakiti beliau. Nabi dakwah ke Taif. Berharap di Taif mendapatkan dukungan, mendapatkan umat, mendapatkan pengikut. Ternyata justru dilempari batu, dicaci maki. Kemudian Nabi Muhammad pulang dari Taif, istirahat di kebun kurma. Nah, di situ dapat satu orang ikut tuh. Namanya Adas, penjaga kebunnya terpukau atau kagum dengan akhlak Nabi Muhammad, akhirnya masuk Islam. Nah, sepulang Nabi Muhammad dari Taif, Nabi Muhammad itu mendapatkan surat namanya surat jin. Yaitu Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran, kemudian ada golongan jin yang ikut mendengarkan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga ini. Ketika Nabi Muhammad ditinggal orang-orang yang dicintai, Khadijah, Abu Thalib. Kemudian disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Pindah berdakwah ke negeri Taif, keluar untuk berdakwah ke negeri Taif, ke kota Taif, ternyata tidak disambut dengan baik. Itu Allah tidak akan menyanyiakan, tidak akan membuat Nabi Muhammad putus asa. Kamu diusir dari kota Mekah, disakiti oleh orang-orang Mekah. Pergi ke Taif, tidak ada yang ikut. Jangan khawatir, masih ada yang mau ikut. Bangsa jin. Nah, itu sepulang Nabi Muhammad dari kota Taif, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berupa surat jin. Ini untuk menunjukkan bahwa Muhammad, kamu nggak usah khawatir. Nabi Muhammad, kamu nggak usah khawatir. Orang Mekah nggak mau, orang Taif nggak mau. Masih ada yang mau tuh satu, penjaga kebun, namanya Adas. Pulang Nabi sholat, baca Quran, ada yang golongan jin yang mendengarkan. Jadi Nabi Muhammad ini dihibur oleh Allah SWT. Kamu jangan bersedih sampai keterusan. Nah, karena meskipun mereka tidak mau, orang Mekah, orang Taif, ada satu orang yang mau ikut, penjaga kebun namanya Adas, dan juga ada golongan jin yang mendengarkan engkau ketika engkau membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini juga pemimpinnya bangsa jin, ya. min urbin wa min ajami. Pengikut Nabi Muhammad ini ada yang berasal dari tanah Arab, ada yang berasal dari tanah Ajam. Makanya didawuhkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ini diutus bukan hanya untuk satu kelompok, tapi diutus untuk seluruh alam, baik itu orang Arab ataupun orang selain Arab, yaitu orang Ajam. Makanya sejak awal Nabi Muhammad dakwah, sahabat Nabi itu banyak yang berasal dari selain Arab, Ajam namanya. Ada sahabat namanya Bilal, itu orang Habsyi, orang Afrika. Ada sahabat namanya Salman Al-Farisi, jelas Al-Farisi orang Persia. Ada sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi, itu orang Romawi, orang Italia. Ada lagi Salim Maula Abi Hudzaifah, itu orang Persia, sama kayak Salman. Nah, itu artinya dari awal Nabi Muhammad berdakwah, para sahabat itu juga bukan hanya dari kalangan Arab, tapi juga ada yang berasal dari kalangan Ajam selain Arab. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah memberi penghormatan yang sangat luar biasa kepada seorang raja yang masuk Islam. Raja ini berasal dari Habsyi, dari Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Apa penghormatan Nabi kepada beliau? Yaitu ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi Muhammad sholat ghaib. Jadi pertama kali sejarah ada sholat ghaib, itu adalah ketika Nabi Muhammad mensolati Raja Najasyi yang meninggal. Nah, kemudian Nabi Yuna. Nah, itu artinya tadi ya, Nabi Muhammad itu
diutus untuk seluruh alam, entah itu dari golongan jin ataupun dari golongan manusia, dari golongan orang Arab ataupun dari orang ajam. Nabiyuna utai nabi kita al-amiru iku wong kang perintah, annahi kang melarang. Fala ahadun mangka ora ana sapa wong suwiji abarra iku luwih bekti fi qauli la ing dalam ngucapaken la minhu saking ahad wala na'ami lan ora ucapan na'am. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qauli la minhu wala na'ami. Nabi Muhammad ini adalah orang yang memerintahkan kebaikan, orang yang mencegah keburukan. Maka tidak ada orang yang paling berbakti ketika melarang ataupun ketika memerintah. Ini salah satu maknanya seperti ini. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang mengajak kebaikan, melarang keburukan, melarang kemusyrikan, mengajak kepada keimanan. Nabi itu orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan untuk berbuat baik, dan melarang keburukan. Dan Nabi Muhammad ini adalah orang yang terbaik ketika memerintah dan orang yang terbaik ketika melarang. Artinya ketika Nabi Muhammad memerintahkan satu perkara, pasti Nabi Muhammad melakukannya. Ketika Nabi Muhammad melarang satu perkara, pasti Nabi Muhammad meninggalkannya. Nabi Muhammad perintah tahajud, Nabi Muhammad tahajud. Nabi Muhammad perintah sedekah, Nabi Muhammad sedekah. Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasa, Nabi Muhammad berpuasa. Nabi Muhammad melarang minum minuman keras, Nabi Muhammad tidak pernah minum minuman keras. Nabi Muhammad melarang membunuh orang, melarang berzina, Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Nah, itu salah satu makna dari fala ahadun abarra fi qauli la minhu wala na'ami. Jadi Nabi Muhammad ini adalah orang yang memerintahkan kebaikan, mencegah keburukan, dan Nabi Muhammad orang yang paling benar dalam hal itu. Ketika memerintahkan satu perkara, maka Nabi Muhammad pasti melakukannya. Ketika beliau mencegah, melarang satu perkara, pasti beliau meninggalkan perkara tersebut. Kalau kita kan kadang tidak. Kita menyuruh orang sedekah, kita sendiri nggak pernah sedekah. Kita melarang orang, jangan menggunjing, jangan ngerasani. Kita sendiri hobinya menggunjing, suka ngerasani orang. Nah, itu Nabi Muhammad adalah al-amiru an-nahi fala ahadun abarra fi qauli la minhu wala na'ami. Huwa utai kanjeng Nabi al-habibu iku kekasih alladzi turja kang diarep-arep apa syafa'atuhu syafaate kanjeng Nabi likulli haulin kedua saben-saben kesusahan minal ahwali saking piro-piro kesusahan muqtahimi kang tumiba apa haulin. Nabi Muhammad ini adalah orang yang dicintai, Al-Habib, orang yang dicintai, yang diharapkan syafaatnya ketika kita mengalami kesusahan-kesusahan. Kanjeng Nabi itu adalah Al-Habib, orang yang dicintai. Dilihat dari sisi manapun, Nabi Muhammad ini pasti dicintai. Ada orang cinta karena ganteng, kadang ada ya, orang mencintai seseorang, perempuan mencintai laki-laki karena ganteng. Nabi Muhammad orang yang paling ganteng. Ada orang yang mencintai seseorang karena tubuhnya, posturnya bagus. Nabi Muhammad orang yang tubuhnya paling bagus. Ada orang yang mencintai seseorang karena ilmunya. Kanjeng Nabi orang yang paling alim, paling luas ilmunya. Ada orang yang mencintai seseorang karena kedermawanannya. Karena orangnya loman, orangnya dermawan. Nabi Muhammad orang yang paling dermawan. Ada orang mencintai seseorang karena kepemimpinannya, ketegasannya. Nabi Muhammad orang yang pemimpin yang paling tegas. Ada orang mencintai seseorang karena keromantisannya. Saya senang sama dia karena dia orangnya romantis. Nabi Muhammad orang yang paling romantis. Jadi hal-hal yang membuat seseorang ini dicintai semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Habib. Nabi Muhammad adalah seorang yang dicintai, yang diharapkan syafaatnya. Ada sebuah keterangan Imam Qadhi Iyad, pengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ini menjelaskan bahwa kurang lebih syafaatnya Nabi Muhammad itu ada 5. 1. Syafaatul uzma, syafaat ketika di padang mahsyar. Yang kedua, syafaat memasukkan orang mukmin ke dalam surga tanpa hisab. Ada orang masuk surga tanpa dihisab karena mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad. Ada lagi nomor 3, syafaat kepada orang yang dia itu punya amal baik, punya amal buruk.
punya amal soleh, punya dosa. Nah, seharusnya dia masuk neraka dulu karena punya dosa harus dibersihkan. Seharusnya dia masuk neraka dulu, tapi karena ditolong oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, akhirnya udah orang itu tidak usah masuk neraka, langsung masuk surga. Itu termasuk syafaat itu. Kan orang kalau punya dosa, punya iman, punya amal, tapi dia punya dosa, ini kan harus dibersihkan dulu di neraka. Tapi ada sebagian orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dah orang itu nggak usah mampir ke neraka dulu, langsung masuk surga. Itu termasuk syafaat. Ada lagi yang nomor 4, syafaatnya Nabi Muhammad mengeluarkan orang yang ada di neraka. Karena dia masih punya iman. Ya. Ada orang masuk neraka, dia punya iman, dosanya banyak. Harusnya dia masuk neraka, misalkan ya, harusnya dia masuk neraka 1000 tahun misalkan. Tapi karena rajin bersolawat, punya amal tertentu ya, sehingga kata Nabi Muhammad, orang ini saya kasih syafaat, saya kasih pertolongan, tidak usah dimasukkan ke neraka selama 1000 tahun, dah setengahnya saja 50 tahun atau 500 tahun langsung dikeluarkan. Jadi ada ya syafaat mengeluarkan orang-orang yang sudah masuk neraka, tapi dia punya iman, punya amal-amal tertentu yang menyebabkan dia langsung dikorting siksanya, ya, diringankan siksanya, langsung dikeluarkan karena mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, yang nomor 5, kata Qadhi Iyad, syafaatnya Nabi Muhammad, termasuk syafaatnya Nabi Muhammad itu adalah menaikkan derajat ahli surga. Harusnya surganya ini kelas bawah. Nah, tapi karena misalkan dia ini rajin bersolawat, suka menyantuni anak yatim, akhirnya dia dinaikkan derajatnya. Suka melayani para ulama, misalkan suka berkhidmah kepada para kiai, yang aslinya surganya di bawah, ditolong, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, akhirnya diangkat menjadi surga yang kelas tinggi. Itu termasuk syafaat. Nah, kemudian salah satu kehebatan syafaat Nabi itu yang disebutkan dalam hadis, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ini aku simpan, aku siapkan untuk memberi syafaat terhadap orang-orang yang pelaku dosa besar. Jadi orang yang bisa memberi syafaat itu kan banyak. Orang soleh bisa ngasih syafaat, para kiai, para ulama bisa ngasih syafaat, para wali, orang yang mati syahid, semuanya bisa memberi syafaat. Tapi kalau yang disyafaati ini dosanya terlalu besar, yang disyafaati ini dosanya terlalu gede, terlalu besar, terlalu banyak, itu mereka nggak berani menyafaati. Yang bisa mensyafaati ahlil kabair, yang bisa mensyafaati orang yang dosanya ini sangat besar, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Da'a ngajak sapa Kanjeng Nabi ilallahi maring Allah, fal mustamsikuna mangka utahe pira-pira wong kang cekelan bihi kelawan Kanjeng Nabi, mustamsikuna iku cekelan bihablin kelawan tali, kelawan tambang, ghairi munfasimi kang ora bakal pedot. Nabi Muhammad ini berdakwah, mengajak orang menuju ridho Allah, menuju agamanya Allah. Maka orang yang berpegang dengan Kanjeng Nabi berarti dia berpegang dengan tali yang kuat. Fama yakur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Orang yang berpegang dengan Nabi Muhammad, orang yang berpegang dengan agamanya Nabi Muhammad, berpegang dengan sunnahnya Nabi Muhammad, maka dia berpegang dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Ibarat begini, orang mau naik tebing. Orang mau naik tebing di bawah jurang. Dia harus sampai ke atas, gak boleh jatuh. Itu butuh tali. Mau naik tebing butuh apa? Butuh tali. Pegangannya harus kuat, talinya harus kuat. Orang naik tebing gak pakai tali, mengandalkan tangannya berpegangan ke bebatuan, itu nggak bisa, khawatir nanti dia bisa jatuh. Maka orang naik tebing itu butuh tali. Nah, talinya ini adalah Nabi Muhammad SAW. Supaya kita tidak jatuh ke api neraka, supaya kita selamat, kita harus berpegang dengan Nabi Muhammad, berpegang dengan syariatnya Nabi Muhammad, agamanya Nabi Muhammad. Orang yang berpegang dengan Rasulullah, maka dia berarti ibarat orang yang berpegang dengan tali yang sangat kuat. Makanya dalam sebuah ayat ya, kalau kita pengen husnul khotimah, kalau kita pengen terjauh, terhindar dari kekufuran, maka kita harus berpegang pada dua hal. Dua saja ini. Kita pegang betul, maka insya Allah gak bakal terjerumus pada kekufuran. Nah, tetap akan iman, husnul khotimah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh.
kamu tidak bakalan kafir. Bagaimana mungkin kamu kafir? Berarti kan tidak bakalan kafir. Ketika engkau selalu membaca Al-Quran dan wafikum rasuluh, berpegang dengan Nabi Muhammad SAW, menghidupi sunnah-sunnahnya, rajin baca sholawat, berpegang kepada syariat agama Nabi Muhammad SAW. Faqo ngungkuli sopo kanjeng Nabi, an-nabiyina ing pira-pira nabi, fi khalqin ing dalam fisik, wa fi khuluqin la ing dalam budi pekerti. Walam yudanuhu lan ora marak-marake sapa an-nabiyyin ing kanjeng nabi fi ilmin ing dalam ilmu wala karomin lan ora kedermawanane. Nabi Muhammad ini mengungkuli para nabi dalam hal fisiknya ataupun dalam hal akhlaknya. Tidak ada satupun nabi yang bisa menyaingi, menyamai, apalagi sampai mengungkuli beliau dalam hal ilmunya ataupun kedermawanannya. Jadi Muhammad itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Orang yang paling hebat, orang yang paling sempurna fisiknya dan paling bagus budi pekertinya. Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam maulid-maulid itu ya, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Yusuf ganteng, Nabi Muhammad paling ganteng dari segi fisik ya. Nabi Muhammad nabi yang paling ganteng. Nabi Muhammad itu tangannya halus. Disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwasanya saya tidak pernah memegang sutra yang halusnya melebihi tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi dari segi fisik ataupun dari segi akhlak, Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling baik. Mukanya paling ganteng, tangannya, kulitnya paling bagus, badannya baunya wangi, keringatnya bisa jadikan minyak wangi. Itu keistimewaan Nabi Muhammad dari segi fisik. Apalagi dari segi akhlaknya, beliau adalah orang yang paling mulia. Faqan nabiyyina wa kulluhum utai sekabehane an-nabiyyin multamisun iku wong kang ngalap min Rasulillah saking Rasulullah ghurfan ing saciduk, ghurfan hale nyiduk minal bahri saking segara au rashfan atawa nyesep minad diyami saking hujan. Jadi semua para nabi itu pasti mengambil air dari lautan keutamaan Nabi Muhammad. Semua nabi itu pasti kebagian, entah itu sedikit ataupun banyak, dari air lautan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita baca Maulid Diba, itu diceritakan bahwa qila huwa Adam, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Cahaya yang kau ciptakan ini apakah Nabi Adam? Oh bukan. Justru Nabi Adam ini mendapatkan pangkat yang tinggi karena beliau kecipratan atau membawa cahaya Nabi Muhammad. Qila huwa Nuh, apakah ini Nabi Nuh? Cahaya ini apakah Nabi Nuh? Oh bukan. Justru Nabi Nuh itu diselamatkan dari banjir karena beliau membawa cahaya Nabi Muhammad. Qila huwa Ibrahim, apakah itu Nabi Ibrahim? Nah bukan. Justru Nabi Ibrahim itu diselamatkan dari api yang akan dibakar itu. Nabi Ibrahim itu diselamatkan dari apinya Raja Namrud, itu karena beliau membawa cahaya Nabi Muhammad. Dan juga nabi-nabi yang lain. Jadi semua nabi itu pasti mengambil satu ciduk ya, atau satu sedotan dari air keistimewaan lautan keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqifuna lan pada ngamandek sopo an-nabiyyin ladaihi ing dalam sandinge kanjeng Nabi, inda haddihim ing dalam sandinge batese an-nabiyyin, min nuqtatil ilmi saking titik ilmu, au min syaklatil hikami atau saking harokate hikmah. Jadi para nabi itu tadi disebutkan bahwasanya para nabi itu punya jatah masing-masing dari lautan keagungan Nabi Muhammad. Mereka akan berhenti sesuai batas-batas mereka. Karena memang para nabi dan para rasul itu memiliki derajat tersendiri. Jadi ada nabi, ada rasul. Nanti rasul ini ada yang rasul yang namanya nggak wajib diketahui. Ada lagi rasul yang derajatnya lebih tinggi lagi. Rasul yang namanya wajib kita ketahui yang ada 25. Dari 25 ini ada yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dari 5 ini ada tingkatan-tingkatannya. Dari Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian seterusnya. Jadi para nabi itu mengambil air dari lautan keagungan Nabi Muhammad dan mereka mengambil sesuai dengan batasan atau level derajat mereka masing-masing.
Makanya disebutkan dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi para rasul itu sebagian ada yang lebih utama dari sebagian yang lain. Itu yang dimaksud wa waqifuna ladaihi inda haddihimi. Para nabi dan para rasul, mereka itu mendapatkan kemuliaan karena mengambil dari lautan air kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad. Nah, mereka mengambil sesuai jatah mereka, derajat mereka masing-masing. Fahuwa mangkau te Kanjeng Nabi alladzi iku wong tama kang sempurna maknahu apa akhlaknya Nabi Muhammad wa suratuhu lan fisike Kanjeng Nabi Muhammad. Sumastofa mangka nuli milih hu ing Kanjeng Nabi habiban hale dadi kekasih bariun nasami sapa zat kang nyiptaaken manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna fisiknya. Kemudian Allah memilih beliau untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam kitab-kitab Maulid ya, dalam berjanji juga ada yaquluna ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu wala basyaru yara. Jadi orang-orang yang mensifati Nabi Muhammad itu berkata, saya tidak pernah melihat orang yang serupa dengan Nabi Muhammad atau bahkan melebihi, yang serupa saja tidak ada. Sebelum Kanjeng Nabi tidak ada, setelah Kanjeng Nabi tidak ada, dan juga tidak ada satupun manusia yang melihat orang lain yang serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad itu tidak ada duanya. Tidak ada satupun orang yang menyerupai Kanjeng Nabi Muhammad, baik dalam segi fisiknya ataupun dalam segi akhlaknya. Beliaulah yang paling utama. Munazzahun kang den bersihaken an syarikin saking wong kang nyekutoni fi mahasinihi ing dalam pira-pira kebagusane Kanjeng Nabi. Wa jauharul husni mangka utawi jauhare kebagusan fihi ing dalam Kanjeng Nabi ghairu munqasimi iku ora kebagi. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang paling utama, orang yang terbaik, orang yang paling agung. Tidak ada satupun orang yang menyamai keagungan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun orang yang menyamai saja, tidak ada. Apalagi sampai mengungguli Nabi Muhammad SAW. Tadi seperti hanya disebutkan dalam kitab Tiba atau Berjanji itu ya, bahwasanya orang-orang yang mensifati Nabi Muhammad itu berkata, saya tidak pernah melihat orang yang serupa dengan beliau sebelum beliau ataupun setelah beliau, dan juga tidak ada satupun orang yang melihat orang yang menyerupai Nabi Muhammad SAW, apalagi sampai mengungguli beliau. Nah, itu sekilas pasal yang ketiga yang menjelaskan tentang pujian Imam Al-Busiri kepada Nabi Muhammad SAW. Ta'madda'athun nasara fi nabiyihimi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi Muhammad SAW sekian tekeke melu ngaji alhamdulillah. Wes. Kita lanjutkan. Nabi Muhammad di dunia menjadi pemimpin. Maning tekeke melu ngaji. Alhamdulillah tekeke melu ngaji. Cuwe maning. Wis pirang menit? 20 anak. 20 pas. 20. Wes kek.